Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Ekonomi Lingkungan A Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura akan menjelaskan terkait pencemaran udara di Jakarta untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Lingkungan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari MSI. Nama anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Alvin Muiz Khairuddin NIM 13, yang kedua Agung Wahyudi NIM 33, yang ketiga Faidatul Nur Afifah NIM 37, yang keempat Yulianti Ratnaning Tias NIM 47, yang kelima ada Musyafa NIM 68, dan yang terakhir ada Siti Nuridayanti Rahman NIM 86. Selanjutnya yaitu pokok bahasan, di mana yang pertama terdapat identifikasi masalah terkait pencemaran udara di Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu solusi dari permasalahan tersebut, dan yang ketiga yaitu peran dari stakeholder. Sebelum menuju pembahasan selanjutnya, mari kita simak video kali ini. Selamat menyaksikan semuanya. Apakah kualitas udara di Jakarta membaik saat PPKM darurat? Dari tempat saya tinggal, Teluk Jakarta bisa terlihat jelas jika polusi udaranya lebih rendah. Maka saya mulai merekam hampir setiap hari pada PPKM darurat kali ini dan berharap birunya laut terlihat jelas. Namun, nyatanya tidak. Idealnya garis laut terlihat, tapi awal PPKM darurat justru Teluk Jakarta nampak samar. Mungkin mobilisasi masyarakat masih tinggi. Beranjak ke hari-hari berikutnya, Teluk Jakarta makin kelabu, padahal tidak mendung. Hingga 7 Juli, gedung di ujung sana tidak terlihat. Aplikasi pemantau kualitas udara menunjukkan udara Jakarta sedang tidak sehat. Situasi seperti ini berlangsung selama 5 hari. Sampai pada 12 Juli, Teluk Jakarta kembali terlihat membiru. Kualitas udara yang ditunjukkan oleh aplikasi juga menghijau. Bangunan di Teluk Jakarta hingga kapal yang lalu lalang nampak dari tempat saya berdiri yang berjarak sekitar 15 km. Sayangnya, kualitas udara kembali memburuk pada 13 Juli 2021. Jika PPKM darurat membatasi mobilitas manusia, sehingga emisi gas buang kendaraan bermotor mungkin berkurang. Dari mana polusi pekat ini berasal? Itu terjawab dari organisasi penelitian independen Center for Research on Energy and Clean Air, CREA, tentang pencemaran lintas batas dari Provinsi Banten dan Jawa Barat yang merupakan kontributor utama pencemaran udara di kota Jakarta. Faktor meteorologi seperti lintasan angin mempengaruhi penyebaran pencemar. Pada bulan-bulan kering, Mei hingga Oktober, ketika tingkat pencemaran keseluruhan di kota ini paling tinggi, sumber-sumber dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara dan pabrik industri di sebelah timur Jakarta, dari Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Bandung, berdampak lebih besar pada kualitas udara. Terdapat 136 fasilitas industri terdaftar termasuk pembangkit listrik yang bergerak di sektor-sektor dengan emisi tinggi di Jakarta dan berada dalam radius 100 km dari batas administratif Jakarta. 16 berlokasi di DKI Jakarta, 62 di Jawa Barat, 56 di Banten. Kondisi seperti ini berlangsung sebelum pandemi. Maka, mulai dari ibu rumah tangga hingga pengacara pro bono melayangkan gugatan atas polusi udara Jakarta pada 4 Juli 2019 kepada Presiden, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Bagian awal ini saya akan menjelaskan identifikasi masalah dalam video tersebut. Yang pertama, didapati tingginya mobilitas yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga banyaknya polusi gas karbon monoksida yang beracun bagi manusia. Yang kedua, kurangnya wilayah hijau untuk menetralisir efek buruk dari polusi udara yang terjadi. Dan masalah yang ketiga adalah tidak adanya kebijakan atau upaya dari pemerintah yang efisien dalam menentukan standar lingkungan bersih di suatu wilayah. Solusi yang dapat diterapkan yang pertama yaitu dengan cara menggunakan transportasi umum. Salah satu sumber dari adanya polusi udara adalah gas pembuangan dari kendaraan bermotor seperti mobil, motor, bus, dan juga truk. Oleh karena itu, untuk mengurangi adanya polusi udara dapat dilakukan dari diri sendiri untuk menggunakan transportasi umum. Yang kedua yaitu melakukan pemanfaatan tanaman Sansevieria. Tanaman Sansevieria merupakan jenis tanaman hias yang memiliki banyak
banyak manfaat. Salah satunya yaitu mengurangi pencemaran udara. Sansevieria dapat menyerang 107 polutan yang ada di udara seperti karbon monoksida, bahan-bahan beracun seperti karbon dioksida, benzen, dan juga yang lainnya. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memilih produk hemat daya dan juga ramah lingkungan seperti beralih menggunakan lemari es yang ramah lingkungan dan juga menggunakan teknologi nano untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Dengan penggunaan produk hemat daya dan juga ramah lingkungan merupakan sebuah upaya nyata dalam mengurangi adanya pencemaran udara dan tentunya menyelamatkan lapisan ozon sehingga bumi pun akan lebih terjaga akan kelestariannya. Oke, solusi selanjutnya yaitu penanaman hortikultura. Hortikultura bisa diartikan sebagai cara budidaya tanaman di pekarangan atau kebun sendiri. Jadi, penanaman hortikultura bisa mengurangi dampak pencemaran lingkungan atau pencemaran udara di kota Jakarta. Dengan hortikultura bisa digolongkan seperti delkultura, polikultura, hortikultura, dan biofarmaka. Nah, dalam menangani kasus pencemaran udara ini terdapat peran beberapa stakeholder yang ikut bergabung dalam kontribusi untuk menangani kasus ini. Yang pertama yaitu pemerintah, di mana pemerintah ini berperan yang pertama sebagai regulator dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Yang kedua yaitu mewajibkan uji emisi bagi seluruh kendaraan. Yang ketiga yaitu penggunaan mesin diesel harus diganti menjadi PLN karena penggunaan mesin diesel ini dapat menyebabkan polusi udara. Dan yang kedua yaitu ada peran masyarakat, di mana masyarakat ini berperan sebagai sasaran dalam pembuatan kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat dapat mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada dalam menjaga lingkungan hidup. Yang kedua yaitu masyarakat berperan dalam menggunakan transportasi publik. Dan yang ketiga yaitu menanam tanaman anti polutan, dan yang terakhir menerapkan urban farming dalam rangka penghijauan dan penataan kota agar tetap asri. Tiga yaitu ada peran dunia industri atau bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi sumber pencemaran udara dari emisi. Yang kedua, menentukan karakteristik sumber pencemaran udara dari emisi. Yang ketiga yaitu menilai tingkat pencemaran udara dari emisi. Yang keempat, melaksanakan PPU dari emisi. Yang kelima yaitu menentukan peralatan PPU dari emisi. Yang keenam yaitu mengoperasikan alat PPU dari emisi. Yang ketujuh yaitu menyusun rencana pemantauan pencemaran udara dari emisi. Yang ke-8 yaitu melaksanakan pemantauan pencemaran udara dari emisi. Yang ke-9 yaitu mengidentifikasi bahaya dalam PPU dari emisi. Dan yang terakhir melakukan tindakan K3 terhadap bahaya dalam PPU dari emisi di dalam bisnis atau perusahaannya. Selanjutnya yaitu peran dari perguruan tinggi. Yang pertama yaitu melakukan penelitian dan pengendalian pencemaran udara. Yang kedua yaitu penelitian dilakukan di laboratorium kualitas udara. Yang ketiga yaitu membuat riset yang tentang energi terbarukan. Selanjutnya yaitu peran dari NGO atau non-government organization, di mana peran yang pertama yaitu strategi melakukan kampanye dan pengorganisasian protes publik. Yang kedua yaitu strategi penyediaan informasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengawasan atas implementasi hukum lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.